Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dusana Sadonyo, kembali lagi di podcast Kabasi Balam Manggaban Carito tentang si Tujuh Banda Dalam. Sore hari ini kita bersama dengan Kak Surya dan Kak Lis. Baik, sehat? Ami, Kak Surya sehat? Alhamdulillah, sehat. Sangat bersemangat untuk membagi informasi ke warga Banda Dalam pada sore hari ini ya. Berbagi cerita. Baiklah, di siku ayun nyo mananyo sakete tentang posyandu. Nanti terserah Kak Surya atau Ami Ilis boleh kompromi menjawab. Apa itu posyandu? Apa itu posyandu? Atau dimulai dari mana posyandu dulu? Posyandu ku apa? Kalau secara definisi posyandu itu kan pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu. Jadi kan pos pelayanan terpadu itu suatu program yang diprogramkan oleh pemerintah untuk lebih doke ke masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih doke dalam apalagi untuk ibu hamil juga balitanya. Itu posyandu. Jadi apa dari posyandu tuh ada orangnya gitu Mia? Ya kan Kak, ada orangnya. Posyandu mungkin ada kader gitu. Atau Kak Surya sebagai apa nih di dalam posyandu gitu? Mangga Kak Surya atau ada panggilan sesuatu di dalam posyandu gitu? Sebagai apa Kakak di dalam posyandu? Posyandu itu untuk memantau balita, ibu hamil, terus mendata semua di draft tujuh Banda Dalam kan ada 8 nyorong. Jadi kita mendata ke 8 nyorong itu. Ke 8 jorong gitu. Berarti posyanduku ada ndak induk ya Kak gitu? Atau ada mungkin kepala dari posyanduku siapa gitu? Apa kepala dari KPM namanya. Di situ adalah fungsi dari Kak Surya KPM. Apa itu KPM? Mungkin warga untuk sanak sadunya yang ada di Banda Dalam ataupun di luar Banda Dalam ingin tahu nih KPM ku apa gitu. Jangan menyopi-nyopi jo ya Mia. Lanjut Kak, KPM ku apa? KPM itu kan panjangnya dari kader pemberdayaan manusia. Kader pemberdayaan manusia. Jadi pokok dari posyandu nanti ada kader-kader adalah KPM. Iya. Lanjut Kak. Tugasnya tuh untuk memantau dan memfasilitasi masyarakat. Mungkin itu adalah kepalu dari sedikit menjelaskan kaderku kepalunya KPM. Kader yang ada di Banda Dalam ada sekitar berapa kader di Banda Dalam? Kader awak ada sekitar 40. Sampai pulau orang terletak dari 8 jorong. Jadi Cie jorong ada satu KPM. Satu KPM. Satu nagari ada satu KPM. KPM ku dalam satu jorongku ada berapa kader? Iya. Ada jorong itu kan ada 5 kader berarti. Nagari itu ada 40. Jadi Kak Surya lah kepala dari KPM. Berarti segala pelaporan anak di posyandu beko di kopnya di KPM. Kak Surya KPM. Mungkin bagi sanak sadonyo yang mananyo apa fungsi? Kan Kak Surya malah kan tua wali pasti ada yang bertanya. Itulah kira-kira sekete tentang KPM. Kita lanjut ke posyandu tadi ya Mi. Silahkan Abi jelaskan ke warga posyandu yang di Banda Dalamku menurut Ami Allah efektif atau baa? Kalau secara pelaksanaan ya semua kader kok fungsinya menuhi Ami lah termasuk hebat kadernya. Termasuk hebat ya Ayulah. Kita mulai dari memotivasi masyarakat untuk datang ke posyandu. Sangat susah. Susah Ayu. Awak harus punya keahlian dalam merayu. Merayu kadang-kadang ada kerojulan yang juga kan. Itulah fungsi kader posyandu tuh. Apalagi beko di tahapan posyandu tuh tahapan posyandu tuh beko kan ada 5 meja tuh. Di pendaftaran tuh lah mulai dicalian. Dicalian itu sisi dari kader itu sendiri. Pendekatan efektifnya perlu jaga antara kader dan mungkin ibu-ibu yang mempunyai atau masyarakat yang punya balita, ibu hamil. Berarti supaya memicunya datang ke posyandu. Posyandu kok bukan suatu hal yang harus ditakuti, bukankah seperti itu? Bukan. Dan posyandu itu wadah yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kau akan tahu. Apalagi ibu-ibu hamil tuh, ibu balita. Kita tahu perkembangan anak-anaknya. Oke.
buku KMS tuh kan isi tau itu kadang-kadang tuh. Jadi bekonya tahu bisanya pantau. Kini kan ada penambahan makanan tambahan untuk PMT, balita bagi anak-anak yang gizinya belum mencukupi, bukan kurang gizi loh. Tapi ulun cukup dia gizi lah. Jadi ada kegiatan pemerintah kan senang jadi nak. Jadi kalau anak-anak waktu tak pantau beko ke posyandu, jadi kan tahu beko tuh mana anak wak yang patut ditambah gizinya, yang patut pokoknya posyandu itu wadah yang kecilnya posyandu terpadu, memang terpadu. Dan disetujui dipantau oleh KPM ya Kak. Jadi Kakak setiap ada dilaksanakan posyandu otomatis berputar-putar ke 8 jorong tuh. Iya. Apa sih yang Kak pantau di jorong tuh Kak sebagai KPM terhadap terlaksananya kegiatan posyandu kok? Tentang anak-anak yang ada stunting, berat badannya kan, pokoknya memantau PMT, terselenggaranya posyandu itu baik atau tidak, PMT-nya sesuai dengan yang disarankan atau tidak. Berarti itu tugas Kak ya untuk memantau hal tersebut. Balik lagi kok Wak, cerita tentang warga yang masih mungkin bagi sanak sadonya posyandu bukan hal yang memalukan ya kan bukan ajang untuk anak den modeliko, anak den modeliko, tidak gitu. Bukan untuk gagagan anak, tapi malah itulah suatu tempat atau bertukar suatu cerita. Jadi boleh inovasi dari posyandu itu kan berbeda-beda tuh boleh di Padang Bacang tuh di Padang Bacang kan ada door press. Di jorong Padang Bacang boleh tepuk tangan untuk jorong Padang Bacang dulu. Ada door press. Mudah-mudahan itu acuan dulu untuk posyandu yang lain di jorong di 7 jorong berikutnya gitu. Terjadi gitu ya maaf berarti kader atau posyandu lain saling memotivasi masyarakat datang ke posyandu. Aku lihat PMT awak. PMT awak di dana. Tunggu dulu, mungkin warga nggak tahu PMT itu apa. Iya. Yo, tolong jelaskan PMT. PMT itu kalau bahasa awak aja sepertinya makan tambahan. Makanan tambahan yang diprioritaskan untuk kegiatan posyandu awak. Jadi di posyandu awak dia anak-anak dia beko lah siap kegiatan lah sudah pencatatan beko lah penimbangan beko penyuluhan beko ada penyuluhan ko yang penting ayu nampal yang sangat penting yang mana kenapa itu kan beko setelah di pengukuran setelah pengukuran beko tahu anaknya turun boy badannya dalam keadaan 2 atau 3 bulan berturut-turut turun jadi disitulah fungsi beko bagian penyuluhan tahu enggak kalau berat badannya tidak sesuai jumungnya beko deh itu fungsi dari penyuluh tadi dia harus tahu apa yang seharusnya diberitahukan kepada orang tuanya, kepada ibunya, gizi. Pasti itu gizi kan. Jadi kalau memang enggak bisa beko dek kader yang bagian penyuluhan, gitu kan ada beko meja 5 bagian kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, itu begitu lama posyandu. Berarti Wak bekerja sama dengan pihak kesehatan. Mungkin Wak terdekat ada puskesmas berarti bukan hanya kader dari pemerintah nagari bukan, tapi Wak berkontribusi di dalam itu dengan pihak kesehatan itu puskesmas. Kasodone terlibat. Oke. Boleh kadang-kadang di posyandu ami kan. Itu wali jorong, wali negari pun terjun langsung ya. Maksudnya tidak luput dari pemerintah nagari juga ikut memantau. Ayo bareng-bareng nih kita posyandu kan seperti itu. Memang posyandu itu the best ya. Bukan suatu hal yang harus ditakuti bagi masyarakat seperti itu. Nah, masih sekitar PMT nih. Mungkin ada kok beberapa PMT makanan yang seperti apa nih yang PMT kok gitu, ataukah buah aja, ataukah karbohidrat aja gitu, atau boleh nak di mix misalnya kayak makanan anak kecil anak kecil kok susah makan kok. Jadi apa pasti ada dong ibu-ibu kader kan awak lah difasilitasi. Kalau cakupan PMT itu kalau difasilitasi awak. Bahasanya PMT itu harus ada protein hewani, harus hewani dengan harus mencukupi mencakup itu membuat PMT nak sembarang aja doh. Ya ndak bisanya dia mihun togang aja tuh mihun togang. Mihun togang. Iya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah tidak ada. Seandainya ada nih Kak, ketika Kakak melakukan sidak gitu. Ternyata PMT tidak sesuai. Otomatis itu karaju Kakak mungkin. Otomatis itu adalah KPM. Tindakan apa yang Kak lakukan, Kak?
yo diperingatkan dulu. Iya. Bisa anak bila yang meniko yo, soalnya kan dimakan balita gitu. Jadi, Dan mungkin kakak tuh sesuai dengan bimtek yang lah ado, Ayo. harus sesuai dengan standar, dengan SOP yang Allah ado gitu. Kalau PMT ko pada dasarnya harus ada kandungan gizi yang sesuai dengan balita. Oke. Boleh untuk ibu hamil. Oke. Harus sesuai dengan isi piringku. Isi piringku. Emang itu judulnya isi piringku. Iya, itu. isi piringku itu kan mencakup. Kalau dapat kan dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iya. Sekarang dituke. Isi piringku namanya. Isi piringku itu di situ karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ada di situ. Ada. Itulah posyandu lah PMT. Begitu juga berarti kesinambungan antara Kak Surya dan Ami, di situ lah Wak bahas juga. Berikutnya apa nih kendala yang paling susah dalam posyandu ko, ataukah itu payah membawanya tadi lah disampaikan, atau pas di situ balita kok nak mau diukur, atau apa nih kesenangan atau kesedihan yang ada dalam posyandu di dalam kok? Gato-gato ya posyandu. Mungkin semua kader-kader posyandu tuh keluhannya kedatangan mungkin ya. Kedatangan dari balitanya. Tapi ketika pelaksanaannya balita deh kadang-kadang ada yang mencong. Jadi beko kalau awak tidak maksimal beko mau. Beko kan di pendataan Surya Madongkate kan anak stunting itu bukan karena inyo yang stunting, karena pengukuran kurang tepat. Jadi anak-anak dia memang harus bisa. Seorang kader memang harus menjiwai kerojonya. Memang sosialnya harus tinggi. Harus bisa. Kadang-kadang kami sendiri. Kadang-kadang pura-pura nangis loh nak. Kadang-kadang nangis. Kami yang nanya kati timbangan itu supaya ini bisa ditimbang. Jadi seperti itulah bentuk sekali lagi Wak boleh tepuk tangan untuk seluruh kader yang berada di Setuju Banda Dalam. Jiwa sosial kader Nagari Setuju Banda Dalam luar biasa. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan Yomi. Terakhir, apa nih kesan-pesan atau yang Niomi sampaikan ke masyarakat Nagari Setuju Banda Dalam ataupun di luar Setuju Banda Dalam tentang posyandu? Atau Kak Surya ada yang Nio sampaikan, silakan. Bagi masyarakat Setuju Banda Dalam Tosodone ya, jadi menjadi kader kok yo ndak sembarangan aja, harus mempunyai awak yo harus legowo bahasa Jawa legowo ya. Bahasa awak yo harus tahan sabar lah awak sakete. Karena program posyandu adalah kader lah utama lo. Kader kok adalah orang-orang yang berjiwa besar lah, yang mungkin memikirkan untuk gaji nak mungkin lah seberapa lah gaji kalau dibandingkan situ memang ndak sampai. Tapi kalau kita mengingat bahwa program pemerintah kok masyarakat kita untuk generasi penerus kok memang memang kita tuh memang harus sabar. Lebih banyak pengalaman awak dengan adonyo kegiatan-kegiatan itu. Jadi kan awak ndak mengambil sisi jadi kader reponik mencatat ini kadang datang sweeping kau main tapi awak jadian suatu ajang amal ibadah. Itu amal ibadah dulu untuk mencapai target. Pemerintah itu tidak sisio mengucurkan dana untuk PMT, untuk anak stunting. Jadi awak yang di bawah kok sebagai kader kok anggaplah iko suatu ajang untuk suku-suku, bertukar informasi. Pokoknya lah untuk segala sesuatu yang bisa memajukan Nagari awak tentuin yang paling utama. Kak Surya mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat? Allah mewakili dari tadi. Berarti inti dari percakapan waktu sanak sadonyo, ayo kita posyandu. Ayo posyandu. Nanti ayo kita posyandu. Di posyandu itu menyenangkan. Senang kok ada difasilitasi pemerintah, beko di situ. Dan di kader kok adalah ujung tombaknya gitu. Untuk bisa aja kan awak kan fasilitasi posyandu sudah mainan anak-anak tuh mah. Nah, jadi mudah-mudahan itu memang diwujudkan oleh pemerintah yang kita masuk ke RKP. Jadi anak-anak tuh lebih termotivasi untuk datang ke posyandu. Insyaallah pasti nanti pemerintahan Nagari atau pemerintahan pusat pun akan memberikan yang terbaik gitu. Sebagai pelayanan publik tuh ingin mau yang terbaik lo untuk Nagari awak untuk maju ke depan. Ayo, dulu tambahan tuh apa-apa misalkan enggak jadi apa-apa. Setuju apa-apa. Gitu. Dia nak candukan. Silahkan, posyandu itu bukan hal yang menakutkan kan seperti itu tadi ya Kak. Baiklah, sanak sadonyo yang berada di Nagari Setuju Banda Dalam maupun di luar Nagari Setuju Banda Dalam, itulah sedikit perbincangan tentang posyandu pada hari itu. Baiklah, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sanak sadonya Nio tahu dulu, ada nggak kemungkinan besar nagari atau bahkan maaf mengecek kepalanya atau Pak Wali melakukan penyelewengan dana gitu dari dana desa